Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insan Dai dari SMP Negeri 1 Pawiaman Pantai. Dalam video kali ini eh, saya mempresentasikan tentang penugasan mandiri terkait dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berdasarkan studi kasus, maka analisis 9 langkah pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan adalah kejujuran atau kebenaran dengan kesetiaan kepada sahabat. Tari ingin menegakkan kejujuran dengan mengembalikan dompet kepada Nina. Tetapi di sisi lain Tari ingin menjaga persahabatannya dengan Rara yang selama ini baik dan suka menolongnya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat adalah: 1. Tari yang melihat kejadian dan mengetahui kebenarannya. 2. Rara yang mengambil dan menyimpan dompet. 3. Nina pemilik dompet yang kehilangan uang dan barang pribadinya. Kemudian yang keempat, Busri, guru pustakawan yang bertanggung jawab terhadap ketertiban perpustakaan. Kemudian yang kelima adalah warga sekolah lainnya yang berkepentingan terhadap terciptanya budaya kejujuran. Kemudian yang ketiga, angka ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta yang diketahui adalah Rara menemukan dompet milik Nina di perpustakaan. Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke dalam tas. Rara menganggap dompet tersebut sebagai rejeki nomplok. Nina telah mengumumkan kehilangan dompet. Tari melihat secara langsung ketika Rara mengambil dompet tersebut. Tari mengetahui bahwa dompet tersebut adalah milik Nina. Kemudian Tari khawatir persahabatannya dengan Rara akan terganggu jika ia melaporkan kejadian tersebut. Kemudian langkah keempat adalah menguji benar atau salah. Uji legal mengambil dan menguasai barang milik orang lain bukanlah tindakan yang benar dan dapat memiliki konsekuensi hukum. Uji regulasi, tindakan Rara bertentangan dengan tata tertib dan nilai kejujuran yang seharusnya diterapkan di sekolah. Kemudian uji intuisi. Hati nurani tentu mengatakan bahwa dompet tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian uji publikasi. Jika tindakan Tari untuk membiarkan Rara mengambil dompet diketahui oleh warga sekolah, Tari dapat dianggap ikut membiarkan tindakan yang tidak jujur. Kemudian uji panutan. Seorang tokoh yang menjadi teladan kemungkinan akan memilih kejujuran dan membantu mengembalikan barang kepada pemiliknya, sekaligus memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian langkah kelima adalah menguji paradigma benar lawan benar. Paradigma yang paling tepat adalah kebenaran PS kesetiaan. Kebenaran, Tari harus mengatakan yang sebenarnya dan membantu Nina mendapatkan kembali dompetnya. Kesetiaan, Tari ingin menjaga persahabatannya dengan Rara. Kedua nilai tersebut memiliki arti penting, tetapi dalam situasi ini, kejujuran harus lebih diutamakan daripada kesetiaan, yang berarti menutupi kesalahan teman. Kemudian langkah keenam, menerapkan prinsip resolusi. Prinsip yang paling tepat adalah prinsip berbasis peraturan, yaitu menegakkan nilai dan aturan yang berlaku di sekolah. Selain itu, Tari dapat menggunakan pendekatan kepedulian dengan memberikan kesempatan kepada Rara untuk menyadari kesalahan dan mengembalikan dompet tersebut secara sukarela. Jadi, Tari sebaiknya tidak langsung mempermalukan atau menghukum Rara, tetapi terlebih dahulu mengajak Rara berbicara secara pribadi. Kemudian yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Selain dua pilihan, diam atau langsung melaporkan Rara, terdapat pilihan ketiga yang lebih bijaksana. Tari dapat berbicara empat mata kepada Rara dan mengatakan bahwa dompet tersebut harus dikembalikan kepada Nina. Tari dapat menawarkan untuk menemani Rara mengembalikan kepada Busri atau Nina. Dengan demikian, Rara mendapat kesempatan untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki sendiri, sementara nilai kejujuran tetap ditegakkan.
Langkah ke-8 adalah membuat keputusan. Saya memilih agar Tari menegur Rara secara pribadi dan meminta Rara mengembalikan dompet tersebut. Tari dapat mengatakan dengan baik bahwa mengambil barang yang bukan miliknya bukanlah tindakan yang benar. Jika Rara bersedia mengembalikan, Tari sebaiknya mendukung dan menemaninya. Jika Rara tetap menolak mengembalikan dompet, Tari sebaiknya melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri. Hal ini bukan berarti mengkhianati sahabat, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan keberanian untuk menegakkan kejujuran. Kemudian langkah terakhir, langkah ke-9 adalah refleksi dan evaluasi keputusan. Keputusan tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada Rara bahwa kesalahan harus diakui dan diperbaiki. Nina mendapatkan kembali hak miliknya, sedangkan Tari tetap dapat menunjukkan bahwa persahabatan tidak berarti harus menutupi kesalahan teman. Kesimpulan, menurut saya, Tari sebaiknya tidak diam, namun ia juga tidak perlu langsung mempermalukan Rara di depan teman-temannya. Langkah terbaik adalah berbicara secara pribadi, mengingatkan Rara dengan cara baik, dan mendorongnya mengembalikan dompet Nina. Jika Rara menolak, Tari harus melaporkan kepada Bu Sri. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kesetiaan kepada teman bukan berarti membenarkan atau menutup kesalahannya. Justru teman yang baik adalah teman yang berani mengingatkan ketika sahabatnya melakukan kesalahan. Dengan demikian, Tari dapat tetap menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan keberanian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.